Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafli Nur Alam. Saya akan membacakan analisis perbandingan metode UTA dan metode COPRAS pada implementasi studi kasus sistem pendukung keputusan. Yang saya bahas di sini adalah untuk metode COPRAS. Definisi metode COPRAS. Metode kompleks proporsional assessment COPRAS mengasumsi ketergantungan langsung dan proporsional dari tingkat signifikasi dan utilitas dari alternatif yang ada dengan adanya kriteria yang saling bertentangan. Ini memperhitungkan kinerja alternatif sehubung dengan kriteria yang berbeda dan juga bobot kriteria yang sesuai. Metode ini memilih keputusan terbaik mengingat solusi ideal dan ideal terburuk. Metode COPRAS yang digunakan di sini untuk mengambil keputusan di lingkungan manufaktur, mengadopsi peringkat prosedur bertahap, dan mengevaluasi alternatif dalam hal tingkat kepentingan dan kegunaannya. Metode COPRAS sendiri memiliki kemampuan untuk menghitung kriteria positif atau menguntungkan dan negatif yang tidak menguntungkan, yang dapat dinilai secara terpisah dalam proses evaluasi. Fitur terpenting yang membuat metode COPRAS lebih unggul dari metode lain adalah dapat digunakan untuk menghitung tingkat utilitas alternatif yang menunjukkan sejauh mana alternatif yang diambil untuk perbandingan. Lalu kita lanjut ke tahapan metode COPRAS. Langkah-langkah metode COPRAS sendiri yaitu langkah pertamanya afirmatif keputusan awal, yang keduanya normalisasi hasil matriks, lalu yang ketiga adalah menormalisasi dengan pertimbangan bobot, yang keempat adalah menghitung maksimal dan minimal kriteria. Langkah kelima adalah penentuan signifikasi relatif dari alternatif. Lalu yang terakhir adalah perhitungan utilitas kuantitatif. Masuk pembahasan studi kasus. Studi kasus yang digunakan Kenapa? Studi kasus yang digunakan merupakan pengaplikasian untuk menentukan kepolisian sektor atau polsek agar tepat dan tidak salah dalam menentukannya. Maka diperlukan suatu sistem pendukung keputusan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan polsek terbaik agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode COPRAS dalam pengambilan keputusan penentuan polsek terbaik yang melibatkan beberapa kriteria dan alternatif yang akan digunakan. Metode COPRAS sendiri diyakini dapat memecahkan masalah dan sangat efisien untuk menentukan kepolisian sektor terbaik karena metode ini digunakan untuk mencari alternatif terbaik berdasarkan kriteria. Saya akan jelaskan menggunakan Excel. Di sini terdapat data alternatif dari beberapa polsek di Deli Serdang, yaitu alternatif pertama Polsek Bangun Purba, yang kedua Polsek Batang Tuis, yang ketiga Polsek Beringin, yang keempat Polsek Biru-Biru, kelima Polsek Galang, keenam Polsek Gunung Meriah, ketujuh Polsek Lubuk Pakam, 8 Polsek Nanorambe, 9 Polsek Pagar Merbau, 10 Polsek Talon Kenas, 11 Polsek Tanjung Morawa, dan yang terakhir adalah Polsek Tiga Juhar. Dan kriterianya yaitu dengan simbol C1 pelayanan polsek dengan tipe benefit bobotnya 25%, dan bersimbol C2 bernama penyelesaian tindak pidana dengan tipe benefit dengan bobot 20%, dan simbol C3 jumlah personel tipe benefit dan bobot 25%, dan kriteria keempat kebersihan polsek tipe benefit dan bobot 20%. Dan yang terakhir adalah jumlah tindak pidana.
dengan tipenya cost dan bobotnya 10%. Di kriteria pelayanan polsek sendiri terdapat nilai-nilai. Ada sangat baik, baik, kurang baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. Begitu juga dengan kriteria kebersihan. Ini saya tampilkan data alternatif dan kriterianya. Ini disebutin satu-satu, Bu. Satu baris saja. Sebagai contohnya, ada di alternatif A1 dengan kriteria C1-nya baik, C2-nya dengan poin 15, dan C3-nya 40 orang, C4-nya baik, dan C5-nya berpoin 18. Lalu kita masuk ke langkah 1. Langkah 1 sendiri adalah membuat keputusan matriks. Rumusnya sendiri adalah sigma dari alternatif tersebut. Jadi rumusnya adalah pada kriteria C1 semua jumlah alternatifnya ditambah dan hasilnya 36. Lalu berlanjut dengan kriteria selanjutnya yang C2, C3, C4, C5. Hasilnya ada pada garis kuning. Lanjut pada langkah kedua, yaitu normalisasi matriks keputusan. Itu bobot apa itu di bawahnya itu? Itu bobot yang dari sini, Bu. Saya tampilkan soalnya. Bobot dari kriterianya, per kriteria. Cuman setelah itu dipecahkan. Oke. Pada normalisasi matriks keputusan, rumusnya adalah XIJ dibagi sigma XIJ, yang artinya adalah alternatif pada kriteria dibagi jumlah seluruh alternatif pada suatu kriteria. Yang berarti rumusnya adalah alternatif C1 dibagi total dari alternatif full C1. Dan ini ada perbedaan, Bu, ya, hasil dari perhitungan sama jurnal aslinya. Coba dicek dulu. Jadi kalau yang berbeda di mana? Di poin mana? Di poin C. Semua nilai kriteria beda? Enggak, Bu, yang semuanya sama kecuali di alternatif 1 di C2. Oh, nggak apa-apa. Kalau semuanya beda berarti beda hitungnya, tapi kalau itu mungkin kelalaian aja, nggak apa-apa. Karena jurnalnya salah hitung sih, Bu. Saya lihat, saya perhatikan. Iya, benar. Oke, lanjut. Lanjut ke langkah 3, pembobotan matriks yang dinormalisasikan. Rumusnya adalah RIJ dikali W, yang dimana berarti adalah RIJ itu kinerja dari hasil normalisasi, lalu dikalikan dengan bobot. Jadi di sini rumusnya adalah alternatif dari hasil dinormalisasikan kali bobot. Lalu lanjut ke langkah 4, yaitu memaksimalkan dan memaksimalkan indeks. S+1 sendiri adalah kriteria bertipe benefit, dan S-I adalah kriteria bertipe cost. Dan rumusnya adalah sigma dari tersebut, berarti hasilnya semua ditambah. Lanjut ke 5. Langkah 5 yaitu menghitung bobot negatif. Rumus besarnya adalah
ditambah sigma S minimal dibagi minimal sigma 1 dibagi S minimal. Yang rumusnya saya pecah, saya cari 1 dibagi S minimalnya. Jadi rumusnya adalah 1 dibagi S minimal. Ulangi langkah sebelumnya. Berarti adalah Yang bernilai kos ya, yang bernilai kos. ya, yang bernilai kos. Habis itu rumus selanjutnya adalah sigma dari 1 per S minimal. Berarti rumusnya adalah ini saya pecahkan dulu, soalnya sigmanya saya hitung duluan agar rumusnya lebih mudah. Berarti perhitungannya adalah dari perhitungan dari di alternatif 1 dibagikan dengan sigmanya. Lanjut ke rumus selanjutnya, yaitu dari sigma S minimal dibagi dengan sigma 1 dibanding S minimalnya. Berarti yang di sini cara menghitungnya adalah sigmanya yang dihitung di sebelumnya dibagi dengan total dari sigma perhitungan 1 per S minimal. Setelah itu dapat hasilnya, dan rumus yang lengkap di sini ditambahkan dengan S maksimalnya. Berarti X seluruh nilai dari S maksimalnya dibagikan dengan ditambahkan dengan total dari rumus sigma S minimal dan dibagi S sigma 1 per S minimalnya. Di sini terdapat Qmax ya, berarti nilai tertinggi dari rumus bobot relatif. Dan langkah terakhirnya adalah menghitung utilitas kuantitatif. Rumusnya adalah Q1 dibagi dengan Qmax dikalikan 100%. Rumusnya seperti yang terdapat pada tabel. Setiap alternatif dibagikan dengan Q maksimalnya. Habis itu terdapat ranking yang dimana Polsek Tanjung Morawa adalah polsek terbaik di Deli Serdang. Kesimpulan metode Chopras, dari pembahasan yang dilakukan penulis dapat dilihat bahwa prosedur yang dilakukan dalam menentukan polsek terbaik lebih objektif jika dilakukan dengan menggunakan sistem pendukung keputusan yang tersistem. Penerapan metode Chopras sendiri dinilai dapat menyelesaikan masalah dalam penentuan polsek terbaik. Dengan poin 3.3 hasil analisis perbandingan metode UTA dan Chopras. Perbandingan sendiri, jika metode UTA menggunakan kriteria untuk membandingkan atau menggolongkan dan mengevaluasi alternatif untuk mendapatkan nilai yang akan diinterpretasikan setiap alternatifnya sehingga dapat ditarik sebuah alternatif yang terbaik.
di metode Chopras sendiri memiliki kemampuan untuk menghitung kriteria positif dan negatif yang dapat dinilai secara terpisah dalam proses evaluasinya. Demikian dari saya, Bu.